Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pembelajar Lamin Ilmu. Ini kita agak spesial sedikit karena kita Lamin Ilmu podcastnya tidak di studio, tetapi 550 km jauhnya dari studio yang biasa kita gunakan untuk Lamin Ilmu Podcast. Tepatnya saya berada di Kabupaten Berau, Kecamatan Teluk Bayur, dan Desa Labanan Makmur. Wah, ini keren ini. Kita pertama kalinya podcast di luar studio dan langsung berada di desa dalam rangkaian agenda Keep Moving Tour 2021 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang dilaksanakan di Kampung Labanan Makmur. Nah, bersama dengan saya sudah ada Kepala Kampung Bapak Mupit Datu Sahlan. Ini juga alumni Universitas Mula Warman. Jadi saya kira ini menjadi sebuah sinergi yang tepat, walaupun bukan alumninya Fakultas Hukum, tapi tetap membanggakan Universitas Mula Warman. Ini luar biasa sekali ketika alumni Universitas Mula Warman bukan saja bergerak di bidang pemerintahan secara luas, tapi juga ada yang menjadi kepala desa. Ini luar biasa sekali. Pak Mupit Datu Sahlan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, siap. Pak Dekan. Ini senang sekali kita ini. 3 hari kita sudah di mana? Di Fakultas Hukum, berada di Kampung Labanan Makmur ini. Ini menjadi sebuah konkretisasi dari perjanjian kerjasama antara Fakultas Hukum dengan Desa Labanan Makmur. Betul. Nah, salah satunya adalah bagaimana melakukan edukasi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama di bidang hukum, terutama dalam pembentukan peraturan kampung. Nah, ini yang salah satunya kemudian menjadikan Desa Labanan Makmur ini, saya ini kadang-kadang sering salah antara desa dengan kampung, karena biasanya pakai desa. Nanti bisa ceritakan kenapa kok menggunakan kata kampung dan segala macamnya. Nanti mungkin bisa ceritakan. Tapi sebelumnya saya ingin melanjutkan yang tadi, bahwa selama kita berkegiatan 3 hari di sini, rupanya sangat antusias sekali pesertanya, tidak hanya dari Labanan Makmur, tapi juga dari kampung-kampung sebelah, yang kemudian juga menimba ilmu, berbagi pengalaman dengan teman-teman dari Fakultas Hukum untuk persoalan penyusunan peraturan kampung. Nah, ini nanti akan kita bahas secara lebih detail di sesi podcast kita kali ini. Nah, sebelumnya gini, Pak Kepala Kampung, singkatannya kalau pakai singkatan agak gimana begitu ya? Karena kalau biasanya Pak Kades gitu. Ini Pak Kakam. Pak Kakam. Ini agak repot Pak Kakam ini. Saya nggak terbiasa pronunciation saya nggak Pak Kakam ini. Ini sudah Pak Kepala Kampung kan gitu ya, supaya lebih enak. Pak Kepala Kampung. Sebelumnya sebelum kita bicara mengenai Kampung Labanan Makmur ini, Pak cerita dulu dong Pak kok bisa. Bapak ini kan alumni MIPA. Betul. MIPA Unmul nih. Ya. Nah, Pak Idris, dekan MIPA yang sekarang nih. Saya ketemu sama alumni penjenengan nih. Posisinya di Salam Pak Dekan. Pak Idris ya. Ada di sini Pak, alumninya luar biasa nih Pak. Yang nemuin malah dekan Fakultas Hukum. Nah, ini Pak Idris harus ke sini nih Pak. Ya. Banyak yang bisa dikerjakan di Kampung Labanan Makmur ini. Nah, kebetulan alumni MIPA dan sekarang menjadi kepala kampung. Pak, kok bisa jadi kepala kampung, Pak? Padahal alumni MIPA, Pak. Alumni MIPA. Biasanya betul. Kepala kampung itu kalau nggak alumni Fakultas Hukum misalnya ya. Background ininya adalah pemerintahan, visipol segala macam. Ini MIPA loh, Pak. Iya. Mau diapakan, Pak, kampung dengan kemipaan Bapak ini? Kemipaan. Nah, ini kan. Betul, Pak Dekan. Jadi sebenarnya menentukan kita untuk menjadi kepala desa itu cukup berat. Ya, pertama bahwa basically kita bukan sebagai orang pemerintahan, yang pertama. Yang kedua, ternyata politik desa itu juga tidak bisa diremehkan. Karena kontestasi, kemudian masyarakat dalam berbagai unsur sudah memiliki pandangan-pandangan politik yang cukup luas. Nah, kita sebagai anak muda yang baru pulang kampung tentu harus menyelam lebih dalam. Memang Pak Mupit dari kampung ini, Pak ya? Dari kampung ini saya. Dari kampung ini. Lalu kuliah ke Samarinda? Kuliah ke Samarinda, kemudian balik kampung. Tentu ini tidak lain tidak bukan sebenarnya masyarakat yang memberi kesempatan saya untuk belajar lebih menjadi kepala desa. Ini masih proses belajar menurut saya, Pak Dekan.
Ini tahun pertama. Tahun pertama sebagai kepala kampung. Sebagai kepala kampung. Ya, periode pertama tahun ketiga. Periode pertama tahun ketiga. Oke. Kepala kampung kan 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun. Oke. Ya. Masih 3 tahun lagi berarti. Betul. Nah, waktu itu sebenarnya keyakinan saya juga tidak terlalu penuh untuk menjadi kepala desa karena sebagai pemimpin desa harus menguasai banyak berbagai ilmu, baik ilmu penyelesaian masalah, belum lagi kita belajar tentang pengelolaan keuangan desa, belum lagi kita mengelola manajerial masyarakat gitu. Artinya apakah cukup bekal kita kuliah, berorganisasi juga, ini memimpin sebuah desa. Nah, disinilah uji tolak ukur kita ternyata sebagai seorang pemimpin, belajar, walaupun basically ilmu kita MIPA. MIPA apa dulu Pak? MIPA biologi. MIPA biologi, mempelajari mengenai struktur orang. Ada gunanya juga. Ada gunanya. Mempelajari mengenai struktur orang, bagian tubuh gitu. Bagian tubuh. Nah, sekarang harus bisa membuat batang tubuh peraturan kampung. Peraturan kampung. Masih nyambung. Oke, ya masih kita nyambung. sambung-sambungkan kalau masih nyambung ya. Bagian tubuh dengan bagian tubuh manusia dengan batang tubuh peraturan kampung. Iya. Mau gimana? Ya. Jadi setelah kita masuk di desa, problem desa adalah ya problem di internal sendiri. Bahwa banyak organisasi desa yang kemudian juga tidak selesai. Banyak kemudian masyarakat desa yang masih pemahamannya tidak terupgrade. Kemudian bagaimana pengelolaan manajerial desa yang juga tidak berkembang. Sehingga kita membutuhkan banyak teman, banyak pihak untuk memberi siraman-siraman ilmu untuk memenuhi kapasitas building dalam rangka memimpin desa ini lebih baik lagi. Itu yang membuat Pak Mupit menjadi kepala kampung. Ingin memajukan desa yang dimulai dengan pengembangan SDM-nya terlebih dahulu. Oke. Ini menarik ya. Saya beberapa hari di sini kemudian berkeliling ke Labanan Makmur. Ini sangat panjang dan dilintasi oleh beberapa trek yang rame ya. Maksud saya di ujung sana kan ramai sekali di ujung kampung itu. Karena orang dari Samarinda misalnya, kalau mau ke Tanjung Redep jalur darat pasti melewati kampung ini. Pasti melewati Labanan Makmur. Dan itu besar betul tulisannya di ujung sana, Labanan Makmur, Smart Village. Ini luar biasa. Ketika Pak Mupit menyampaikan pengembangan SDM, lalu kemudian Smart Village. Jadi ini maksudnya menjadi desa pintar gitu Mas. Betul. Nah, tapi sejarahnya dulu deh Pak. Sebelum kita ke desa pintar, sejarahnya dulu. Kampung ini bagaimana sebetulnya Pak? Kapan mulai ada kampung ini? Iya, kampung ini datang pertama kali itu tahun 1982 melalui program transmigrasi. Sama dengan umur Jadi saya, sekarang Pak. Sudah 39, karena 82 saya lahir, 39 tahun. Ya. Jadi ada berbagai hambatan, tantangan. Dulu namanya transmigrasi, masih kering kerontang, tidak ada apapun, jalan darat belum tembus. Sebelum seperti sekarang ya? Iya. Kita mandi harus ke sungai yang jaraknya berkilo-kilo. Jadi jarang mandi nih Pak? Jarang mandi. Nah, akhirnya bahwa saya yakini masyarakat yang tinggal dan menetap di sini sudah layak disebut sebagai pahlawan. Jadi saya menjuluki tokoh-tokoh masyarakat kita itu adalah pahlawan desa ini. Saya ini ibaratnya sudah menemu jalan enaknya. Mereka yang merintis bertahan hidup, menyekolahkan anak-anaknya, kemudian untuk bisa kembali membangun ini. Nah, saya kemudian tersentuh, saya sudah diberi kesempatan mengenyam pendidikan, maka kurang elok kalau saya juga tidak membangun desa ini dengan sama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi desa ini memiliki kontribusi besar terhadap perjuangan-perjuangan anak-anak muda termasuk saya gitu. Semangat juangnya era transmigrasi dulu bagaimana, semua serba kekurangan, pendidikan masih sulit dan lain-lain, mereka masih tetap mau berjuang untuk menjadikan desa Labanan ini ya menjadi tempat huni, tempat tinggal, bahkan sampai akhir mereka hidup di sini. Luasnya berapa nih Pak kampung ini? Kira-kira? Luasnya kurang lebih sekitar 24
Potensi desanya? Potensi desa atau potensi kampung ini kira-kira? Iya, potensi kampung ini sangat semuanya berpotensi. Cuman kita yang kurang satu tidak memiliki sektor sawah. Karena Labanan Makmur itu berada di kawasan perbukitan. Jadi nggak ada sawahnya karena kita nggak punya sawah. Oke. Tapi semua lahan masyarakat sangat potensi dari buah-buahan, perkebunan sawit, karet, sahang, coklat, kopi, kelapa, dan buah-buah lain semua bisa tumbuh di sini. Saya 3 hari di sini saya sudah makan 1 kresek rambutan. Iya. Dan itu luar biasa produk dari desa ini, Pak. Desa. Makan kelapa muda, minum kelapa muda juga, makan rambutan juga, iya. Buah-buahan dan segala macam. Ini memang ya bisa dibilang produk utamanya adalah buah-buahan di kampung ini, Pak. Itu untuk satuan pemukiman, memang rata-rata warga masyarakat kita menanam buah konsumsi. Tapi untuk lahan perkebunannya ada banyak. Gitu. Ada ya tadi sawit, karet, gaharu. Produk unggulannya, Pak, apakah itu cuman kemudian dijual begitu saja atau sudah ada turunannya misalnya menjadi sebuah dodol rambutan misalnya atau coklat rasa rambutan atau bagaimana? Iya, kalau yang rambutannya memang belum sempat tergarap, tapi kalau yang sektor lainnya udah banyak. Oke. Minuman herbalnya, dari makanan kayu gaharu. Dari kayu gaharu. Waduh. Jadi daun gaharu sudah bisa menjadi minuman herbal. Pemasarannya? Penjualannya masih sekitar Berau atau sudah sampai ekspor impor? Sudah sampai di luar provinsi. Wah. Tapi jumlahnya memang belum gede karena kapasitas produksi kita juga memang masih belum gede. Tugas Pak Kepala Kampung beserta dengan aparat kampung ini untuk meningkatkan produktivitas itu? Iya. Salah satu kewajibannya kan Salah itu ya? satu kewajibannya. Untuk meningkatkan bagaimana masyarakat bisa sejahtera kan? Betul. Kalau dulu kita terjebak dalam persoalan namanya potensi, itu di mana kita tinggal di situ ada pembeli. Oke. Sekarang kita harus keluar dari itu. Potensi itu kita punya bahan baku, orang luar membutuhkan, itu juga potensi. Maka solusi Smart Village dan Desa Pintar, desa berbasis teknologi, itu mengantarkan produk-produk desa sampai keluar. Ini dia yang membuat saya menjadi tertarik ketika saya 2-3 kali ke Berau, tapi baru ke Labanan Makmur baru ini posisinya. Dan ketika saya kemarin dari jalan darat, saya masuk melihat ini terusnya Smart Village. Bahkan ketika kita bertemu untuk membuat perjanjian kerjasama ini, logo yang dipasang bukan hanya Kabupaten Berau, tapi juga logo Smart Village. Nah ini sebenarnya apakah ini sesuatu yang sifatnya itu inovasi dari ketika Pak Mufid masuk sebagai kepala kampung atau sudah ada rintisan-rintisan sebelumnya terkait Smart Village ini? Atau apa yang mendasari kemudian Smart Village ini kemudian menjadi tagline-nya Kampung Labanan Makmur ini? Iya. Sejak pertama kita masuk, baru setelah kita melakukan pemetaan masalah desa, kemudian pemetaan potensi desa, kemudian juga penggalian gagasan mimpi-mimpi warga desa. Jadi tidak hanya mimpinya Pak Kepala Kampung dalam rangka 6 tahun ke depan, itu mimpinya warga desa juga kita muat di dalam visi misi desa. Maka kita putuskan Smart Village bagian daripada menghantarkan mimpi-mimpinya warga desa. Oh, Smart Village itu adalah bagian dari partisipasi masyarakat yang diatur memang dalam Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa mengatur memang partisipasi masyarakat kampung itu menjadi salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau kampung. Nah, Smart Village gimana? Smart Village isinya apa, Pak? Smart Village ini? Smart Village isinya adalah dulu kita yang namanya pelayanan desa itu bisa berhari-hari. Pelayanan desa seperti surat keterangan? Surat keterangan, bisa berhari-hari. Karena nggak ketemu perangkatnya, terus masyarakatnya harus nunggu izin dulu dari misalkan kantornya, tempat bekerjanya lah. Kalau sekarang mereka dari rumah dengan menggunakan handphone Android, dia udah bisa pesen suratnya. Dari rumah, masuk handphone Android pakai WA gitu? Enggak? Pakai aplikasinya. Aplikasi? Aplikasi Smart Village-nya. Jadi Kampung Labanan Makmur ini sudah punya
aplikasi pelayanan desa. Bisa di-download di Play Store. Play Store. Ya. Di Android. Kalau di satu lagi yang di Apple App Store? App Store belum. Sebentar. Saya ulang lagi. Kampung Labanan Makmur sudah punya yang namanya aplikasi pelayanan kepada masyarakat berbasis Android. Ya. Yang bisa di-download di di Play Store ya? Play Store. Di Google Play Store. Waduh, jadi malu ini. Fakultas Hukum belum punya. Unmul masa kalah sama desa, sama kampung yang begini. Unmul juga belum punya, berbasis Android. Ini ya jadi malu, gimana? Aduh, jadi malu ini. Diteruskan tambah malu nanti ini. Karena kita yang di Samarinda, Unmul, Fakultas Hukum yang wah sok-sok hebat begitu sekalinya masih kalah sama Kampung Labanan Makmur ini dalam urusan pelayanan secara online. Ya tapi ya nggak apa-apa, harus diakui memang saya belajar banyak di sini. Habis ini coba kita bikin pelayanan Fakultas Hukum juga bisa berbasis Android. Tapi ya harus diakui memang terobosannya luar biasa Mas. Jadi masyarakat atau warga masyarakat bisa mengakses. Misalnya minta surat apa nih? Surat keterangan usaha. Okay. Surat keterangan usaha. Bisa dari rumah. Cukup ketik nanti di situ. Setelah dia pesan di aplikasinya, maka pemerintah desa sudah langsung approve, suratnya udah jadi, beliau bisa langsung ke desa untuk mengambil suratnya. Atau bisa ngeprint sendiri setelah mendapatkan ACC dari kampung. Oke. Jadi mereka tidak perlu izin kepada tempatnya bekerja atau masih pagi-pagi harus ke desa karena antri pembuatannya enggak. Tetap bisa nyuapin makan biar tengah malam pun juga bisa. Biar dia nyuapin anaknya sambil jagongan, sambil sekak, itu sambil badminton juga bisa. Ini yang luar biasa. Sekali lagi Fakultas Hukum Universitas Warman harus mencontoh ini inovasi yang dibuat sama kok bisa kepikiran Pak gitu Pak? Karena dulu kita sering berurusan administrasi itu cukup lama, panjang, bahkan bolak-balik. Ini menjadi tidak produktif di tengah-tengah masyarakat. Benar. Okay. Jadi kita pengen pelayanan prima, sekali tombol selesai. Dan itu bisa digunakan dan bisa kita pertanggungjawabkan bersama. Sejak tahun berapa Pak Smart Village atau aplikasi itu? Aplikasi kita bangun sejak 2019. Tapi semuanya itu masuk di dalam visi misi kita sejak tahun 2017. Oke. Ya. Terrealisasi 2019 ya. 2019. Perlu waktu untuk membangun aplikasinya ini karena bikin aplikasi juga nggak mudah dan nggak murah kan begitu. Betul. Respon masyarakat, respon warga Kampung Labanan Makmur ketika ada yang seperti itu sangat baik. Bahkan mereka sudah bisa melihat kalau Pak RT kita tambahin dengan pendampingan khusus. Oke. Jadi RT kadang juga tidak hafal warganya. Jadi kalau ada pertanyaan Pak Polisi misalkan sedang mencari warga A, informasinya di RT 2 misalkan. Maka Pak RT bisa ketik nama tersebut, kalau muncul di RT-nya berarti memang betul warganya. Oh, data masyarakat ada juga di situ ya? Ada semua di dalam. Luar biasa ini. Jadi ketika ada tengah malam, mungkin ada warga yang kecelakaan ditemukan KTP-nya, di mana siapa keluarganya, itu bisa nge-link. Langsung bisa kita tindak lanjuti secara cepat. Saya aja kalau mau cari nama mahasiswa saya harus masuk dulu ke aplikasi berbasis web. Bukan berbasis Android. Memang harus ini. Unmul, dengarin Unmul, ini kampung jauh dari mana-mana, jauh dari kota. Sudah punya seperti ini. Seharusnya Fakultas Hukum Universitas Warman pun juga harus bisa yang seperti ini. Di sini saya seperti ngomong sama diri saya sendiri karena itu tugas saya sebetulnya. Ya Allah. Itu tugas saya sebetulnya untuk memikirkan situasi yang seperti ini sebetulnya. Ya, oke. Sudah berjalan hampir 2 tahun. Kendala-kendalanya untuk pelaksanaan Smart Village dengan aplikasi ini? Iya, karena kita yakini bahwa membuat sistem itu tidak langsung jadi, bertahap pengenalan, pembiasaan, kemudian menjadi kebutuhan. Sama peralihan kita dulu menggunakan HP tulalit ke Android itu cukup lama. Betul. Adaptasinya ya? Adaptasinya. Enggak semua masyarakat. Enggak semua masyarakat.
Jadi kita yakini dalam satu keluarga pasti ada anak mudanya yang sudah pegang Android. Nah, disitulah tempat kita mensosialisasikan ketika ada kebutuhan keluarga, orang tua yang memang tidak paham Androidnya, bisa didampingi oleh keluarga yang ada di rumahnya. Tapi zaman sekarang saya kira hampir 80% biar kata umur semuanya, 50-60 tahun paham aja itu kayak paham gitu. Aja tapi Android. Yang mungkin nggak semuanya ya. Iya. Itu kendalanya di situ berarti, kendalanya di situ. Betul. Kalau kendala mengenai aspek pelaksanaan teknisnya dan segala macamnya seperti dari jaringannya sering lambat atau gimana, enggak juga ya? Enggak juga. Hanya persoalan adaptasi dari warga kampung. Tambah senang mereka ini ya. Tapi gini Pak, apakah itu kemudian tidak mengurangi jalur silaturahmi tradisional antara warga dengan perangkat desa, perangkat kampung, ketika misalnya semua berbasis teknologi. Oke, teknologi itu dalam perspektif tertentu sangat menguntungkan, mempercepat dan segala macam. Tapi kritik terhadap teknologi adalah ketika dia menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ya. Jadi misalnya kalau semua pakai begini semua, Bapak nggak pernah ketemu sama warga Bapak. Ini gimana nih Pak? Oh enggak. Tentu warga masih memiliki banyak urusan untuk belajar. Oke. Salah satunya adalah dia butuh surat. Maka dari surat itu kadang masyarakat butuh berurusan lanjutan. Di sanalah tempat konsultasi dan silaturahminya untuk luruskan. Pak, setelah dapat surat ini, Bapak bisa ke kantor ini, temuin Pak ini dan lain-lain. Nanti kalau ada kendala silahkan kontak pemerintah desa untuk bisa menyambungkan atau menjelaskan. Gitu. Jadi pendidikan kita di masyarakat yang dulunya terima jadi, terima beres, pokoknya aku duwe urusan, aku serahkan kepada pemerintah desa. Dari pemerintah desa langsung diantar ke rumah, selesai beres, kita ajarkan cara pengetahuan tentang alur-alur pemerintahan dan pengurusan berbagai persoalannya. Sehingga apa? Mereka tidak lagi memiliki pandangan yang sempit. Oh, kalau dulu biasa orang mengatakan, kalau urusan itu pasti ribet, pasti lama, pasti ini itu. Sekarang udah mulai bisa digeser. Oh, ternyata urusan bisa sekali jadi kok. Oh, persyaratannya udah lengkap kok. Oh, urusannya setelah ini bisa begini. Nah, itu akhirnya bisa menjadi pembelajaran sadar hukum yang dilakukan oleh desa terhadap masyarakat desa. Tapi yang penting itu tadi Pak, jalinan silaturahmi antara perangkat desa, termasuk perangkat kampung, termasuk Pak Kepala Kampung dengan warga dan segala macam ini tetap jalan, toh? Tetap bertemu kan? Tetap bertemu. Karena itu tadi teknologi khawatirnya jadi tidak pernah ketemu dengan orang ini karena ketemunya cuma di handphone, dalam gitu handphone dan segala macam ini. Alhamdulillah tidak. Iya. Kalau respon sendiri dari pemerintah kecamatan atau pemerintah kabupaten terhadap terobosan ini baru ini ya Pak? Seberau baru ini yang punya? Baru. Pertama kali di Berau? Pertama kali. Wah, luar biasa loh ini. Ya, mereka cukup mengapresiasi. Cuman cukup mengapresiasi aja Pak gitu? Ya. Nggak dikasih dana pengembangan misalnya untuk mengembangkan lebih bagus lagi ininya? Mungkin juga karena ada kesulitan pendanaan di pemerintah Pak Dengar. Ya karena kalau cukup mengapresiasi saja Pak, saya berapa kali juga seperti itu. Kita bikin terobosan, lalu kemudian cukup apresiasi gitu. Tapi kan sebenarnya kan bukan hanya sekedar apresiasi, tapi bagaimana ini bisa berkembang, menjadi lebih aplikasinya bisa menjadi lebih bagus, terus kemudian bisa bukan hanya mungkin tidak hanya di Labanan Makmur, tapi mungkin seberau, village, smart district misalnya, atau smart kabupaten, kan bisa begitu juga. Bisa. Dengan dipelopori, diinisiasi oleh Labanan Makmur. Ada nggak kira-kira begitu Pak, langkah ke depan oleh Pak Mupid sendiri mendorong untuk supaya yang lainnya bisa seperti gini juga? Alhamdulillah kalau teman-teman yang kemudian gagasannya sudah mulai mirip-mirip dan bersama-sama kita biasanya juga belajar tentang bagaimana cara mengadakannya, apa tantangan dan hambatannya. Nanti apakah bisa maksimal atau tidak begitu. Justru harapan kita desa-desa yang lain itu bisa lebih sempurna dari Desa Labanan Makmur yang awal-awal membangun gitu. Jadi bisa dikolaborasi atau bisa dikompilasi antara permasalahan yang ada di Labanan Makmur dengan teman-teman di desa lain. Ya, artinya kan situasi ini akan menjadi role model atau menjadi contoh bagi desa kampung-kampung lain supaya dia juga mengikuti langkah yang smart ini, lalu kemudian bisa membuat seluruhnya menjadi lebih
lebih mudah untuk di ini kan. Karena sekarang kan zaman teknologi. Era 4.0 sampai nanti ke 5.0 kan semua berbasis teknologi yang kita punya posisi. Betul Pak Dekan. Luar biasa sekali. Terus pengembangannya nih Pak, pengembangannya ke arah ke depan selain mengandalkan teknologi berbasis Android tadi posisinya. Apalagi kira-kira ke depannya yang mau dibuat sama Pak Kepala Kampung dan jajarannya ini bersama dengan warga kampung? Kita kalau di basis pelayanannya kita anggap tinggal pemolesan yang lebih halus lagi, lebih sempurna lagi. Nah, kita juga sedang mengembangkan berbagai basis peningkatan ekonomi masyarakat, baik itu membangun kawasan pertumbuhan ekonomi, juga teknologi pertumbuhan ekonominya. Jadi menyambungkan antara pengusaha atau pedagang kita dengan misalkan pemodal, perbankan dan lain-lain. Itu kita perkuat dengan data-data yang ada di desa. Nah, perbankan butuh itu untuk meyakini bahwa ini bisa diberi modal untuk mengembangkan usahanya. Biar tidak dikira abal-abal. Tidak dikira abal-abal. Jaminan misalkan tanahnya benar nggak milik si A, milik si B. Nah itu ada di dalam satu peta desa yang kepemilikannya, ukurannya itu ada di desa. Peta desa kepada seluruh wilayah di Labanan Makmur, dan lengkap dengan data siapa yang menjadi dalam tanda petik pemilik di atas tanah tersebut. Termasuk potensi tanam tumbuhnya yang ada di sana juga masuk di dalam peta potensi desa kita. Oke. Berarti berbasis geospasial ini ya? Geospasial. Iya. Waduh, tambah semakin smart ini desa ini ya, luar biasa sekali. Jadi smartnya bukan hanya diaplikasikan dalam aplikasi berbasis Android tadi, tapi juga smart lainnya yang berbasis arsip-arsip digital, data-data digital dan segala macam itu ya. Yang itu kemudian memudahkan baik dari masyarakat atau warga kampung Labanan Makmur atau juga dari pihak di luar sini yang kemudian mau menjalin kerjasama. Iya, seperti kemarin ketika saya sebelum ke sini kita coba survei dulu gimana sih keadaan kampung Labanan Makmur ini, ya memang smart betul. Instagramnya ada, media sosialnya juga update dan segala macam. Ini luar biasa sekali ini. Ini untuk untuk adaptasi dengan keadaan yang ada gitu ya. Ya. Jadi salah satunya sebenarnya yang melatar belakangi tidak hanya era keteknologian, Pak Dekan. Kita sering rapat di kampung desa, yang rapat kan pasti perwakilan masyarakat desa. Ya. Kalau perwakilan masyarakat desa harus melaporkan ketemu setiap rapat ke warga-warga desa, ini kan tentu habis waktu, habis tenaga. Ya. Maka transparansi kegiatan desa, termasuk informasi-informasi yang dilakukan oleh desa, itu bisa dibaca melalui media sosial desa oleh masyarakat desa. Itu bentuk transparansi. Sesuatu yang juga diatur dalam Undang-Undang Desa juga. Undang-Undang Desa. Oke, berarti sebetulnya secara langsung amanah dari Undang-Undang Desa dilaksanakan di kampung ini dengan berbagai macam inovasi-inovasi yang ada. Pernah dapat penghargaan nggak Pak kampung ini terkait dengan inovasi-inovasi yang dibuat ini? Belum sih. Waduh, kalau saya yang langsung saya kasih penghargaan sebetulnya. Ini kan ya saya nggak tahu dengan di kampung lain di mana, tapi untuk sebuah situasi seperti di Berau seperti ini posisinya ya seharusnya ini bisa mendapat, itu dia saya bilang, tidak hanya sekedar cukup apresiasi, tapi juga sebagai sebuah penghargaan atau award atau biasanya gini nih Pak, kalau di tempat kami misalnya di Unmul itu yang punya inovasi biasanya ditambahin pagu anggaran fakultasnya. Pagu anggarannya, ya. Kalau itu sih pemerintah sudah, Pak Dekan. Jadi Desa Labanan Makmur tahun 2017 itu berstatus desa berkembang. Kita masuk tahun 2018 itu menjadi desa maju. Desa maju. Ya. Status desanya ya? Status desanya, IDM-nya. Kemudian di tahun 2019 masuk menjadi desa mandiri. Oke. Ya, jadi dari berkembang, maju, mandiri itu prosesnya juga menurut saya bukan hanya soal nilai, tapi lapangannya juga bisa dirasakan. Jadi kita
mendesain pertumbuhan ekonomi, kemandirian desa, pendapatan penghasilan desa juga melalui proses-proses panjang. Mengajak kemitraan, membangun dengan swadaya kemandirian masyarakat. Jadi desa ini menurut saya berdasarkan data yang kita punya, konversi tenaga sosial masyarakat untuk membangun desa ini jauh lebih gede dibanding mungkin anggaran desa yang kita dapatkan. Berarti memang ini ya, apa namanya, maksimalisasi potensi. Maksimalisasi potensi. Oke. Jadi kira-kira kalau model begini bisa dipertahankan, ini penjenengan bisa kepala kampung seumur hidup ini. Ya, jangan Pak Dekan. Kita terus butuh regenerasi kepemimpinan. Iya, itu dia, betul. Iya. Bahkan sampai Labanan Makmur punya buku yang seperti ini. Iya. Ini buku apa ini, Pak? Ini buku tentang sejarah desa transmigrasi pertama di Kabupaten Berau. Oke. Jadi saya ingin mendedikasikan pengetahuan yang kita miliki tidak hanya berbasis cerita tokoh-tokoh, tapi kita tulis dalam bentuk buku. Kenapa? Mereka ketika sudah habis masa kontrak hidupnya, kita sudah tidak bisa mendapatkan cerita sejarah itu lagi. Oke. Maka generasi ke depan untuk bisa menggali sejarah-sejarah yang ada di desa dan supaya nggak salah sejarah. Supaya nggak salah sejarah, Pak Dekan. Okay. Jadi kita tulis, dan ini baru selesai kita tulis di tahun ini. Gitu. Kita riset dokumen-dokumen yang ada, kita riset perjalanan desa, bagaimana rintihan menjadi warga desa Trans, sampai ya mungkin sekarang bisa kita nikmati keindahan dan kemakmuran yang ada. Itu berkat perjuangan-perjuangan para tokoh masyarakat yang ada di desa. Yang ada sebelumnya. Ya, jadi ini mohon izin saya dedikasikan ini, Pak Dekan. Lentera ini bagian daripada teman hidup dulu warga desa. Yang nggak ada listrik? Ya nggak ada listrik. Yang adanya lampu, kalau di Jawa lampu oblek. Lampu oblek, lampu tempel. Lampu templok, iya betul. Maka ini gambar di depan ini filosofis sekalinya ini ya. Menjalankan proses. Benar. Filosofis sekali ini, luar biasa. Ini menjadi sebuah ini ya. Bahkan kalau Fakultas Hukum sih mungkin juga punya ya, tapi mungkin tidak dibukukan seperti ini. Mungkin ini ide. Jadi sekali lagi saya banyak betul mendapatkan pembelajaran dari Kampung Labanan Makmur ini terkait dengan bagaimana sebenarnya menjalankan, sebenarnya sama sebenarnya antara Fakultas Hukum Unmul dengan Kampung Labanan Makmur ini sebetulnya sama. Samanya adalah kita sebagai lembaga pelayanan publik. Bedanya yang dilayani adalah kalau kami mahasiswa dan masyarakat. Secara terbatas. Tapi kalau kampung ya seluruh warga. Bukan hanya warga tapi siapapun yang berada di Kampung Labanan Makmur berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Jadi ya sekali lagi luar biasa sekali, ada punya smart application berbasis Android, langkah-langkah yang smart juga untuk kedepannya. Bahkan ketika pertama kali saya datang ke sini, mendarat di mana? Bukan mendarat, tiba di lokasi ini, saya langsung melihat ada tempat mainan anak-anak. Ya. Ini sederhana, tapi dalam sebuah teori smart, ini smart. Ini smart, situasi yang smart. Bagaimana ketika Pak Kepala Kampung menangkap bahwa kadang-kadang ke sini orang berurusan sambil bawa anak. Repot daripada teman-teman. Iya. Sudah dikasih aja mainan anak-anak. Sehingga orang tuanya bisa segera menyelesaikan urusannya di kampung. Anak-anak pun nggak rewel, betul Pak. Ya, ini sebenarnya sederhana, tetapi dalam teori smart ini luar biasa sekali. Impact-nya sangat besar dengan adanya mainan seperti ini. Jadi ya benar-benar smart lah kampung ini, luar biasa. Mudah-mudahan kampung ini bisa menjadi role model bukan hanya buat kampung-kampung di sekitar Berau saja, tapi juga ya mungkin yang nanti akan disiarkan ke tempat lain ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi sesuai dengan tagline-nya juga Fakultas Hukum yang bisa menginspirasi banyak pihak. Bukan hanya dari perspektif ilmu hukum saja, tapi juga dari ilmu-ilmu yang
berkaitan dengan hukum seperti ilmu pemerintahan desa seperti ini. Iya. Ini luar biasa sekali ini. Sangat-sangat luar biasa, dan saya pun secara personal banyak belajar dari 3 hari di Labanan Makmur ini. Dan mudah-mudahan ini bukan kunjungan yang pertama dan terakhir. Ya, suatu hari nanti mungkin kita bisa lebih bekerja sama lagi. Entah kepala kampung selanjutnya atau entah saya dekan selanjutnya. Ya. Hukum Mula Warman dengan Labanan Makmur sudah pernah punya ikatan cinta. Ikatan cinta, Pak Dekan. Kalau kata sinetron ya, udah punya ikatan cinta. Kan? Ikatan cintanya ini nggak berhenti sampai di sini posisinya. Betul, Pak Tapi Dekan. nanti dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Saya setuju ketika dalam teorinya tidak bisa kita menjabat terlalu lama seumur hidup. Karena akan mematikan regenerasi dan itu membuat perkembangan menjadi terhambat. Nah, luar biasa Kita sekali. ingin dengan Smart Village, dengan berbagai kerjasama ini, bahwa desa ini bisa melahirkan generasi-generasi kepemimpinan lebih smart daripada kita-kita yang ada di sini hari ini. Sejatinya, secara filosofis, seorang pahlawan itu akan merasa lebih bangga dan merasa lebih mendapatkan penghargaan ketika penerusnya itu bisa lebih bagus daripada dirinya sendiri. Betul. Nah, sama seperti ketika saya misalnya dosen, terus kemudian mahasiswa, dia lebih sukses daripada saya, itu bukannya saya iri, tapi malah bangga. Karena di situ saya berhasil membuat orang ini bisa menjadi lebih bagus. Lebih bagus lagi. Luar biasa sekali. Ini pembicaraan yang sangat inspiratif sekali posisinya. Sangat-sangat inspiratif, sesuai dengan tagline kami, menginspirasi di mana saja. Ternyata Labanan Makmur, kampung Labanan Makmur, warganya, perangkat kampungnya, dan kepala kampungnya betul-betul memberikan inspirasi bagi kita semua untuk bagaimana esensi dari pelayanan itu ternyata bukan hanya soal bagaimana membuat masyarakat lebih dipermudah, lebih cepat dan segala macam. Yang paling penting adalah ketika masyarakat senang, warga senang, disitulah pahalanya buat kita semua. Nah, itu luar biasa sekali. Sama, perangkat kita hari ini juga terdiri dari kalangan anak muda, Pak. Salah satu alasannya adalah kita ingin merubah dan menggeser sedikit. Kalau dulu yang menjadi tokoh-tokoh di desa itu adalah orang-orang yang sepuh dan memang dia udah memiliki ketokohan. Kenapa kemudian kita mengajak anak-anak muda agar mereka juga nantinya menjadi tokoh dan berjuang lebih dulu untuk desanya. Artinya dia harus bisa menjadi penyelesai masalah, bukan menjadi masalah di desa ini. Jadi kemampuannya kita upgrade terus sehingga kapasitasnya dan ketokohannya itu bisa diakui oleh masyarakat. Jadi walaupun dia hari ini belum menjadi tokoh, tapi kemampuan kinerjanya, pelayanannya, loyalitas membangun desanya itu bisa diakui. Ke depan bertambahnya usia, kematangan berpikirnya, dia akan menjadi tokoh juga yang juga tidak kalah dengan tokoh-tokoh yang sebelumnya. Gitu. Jadi regenerasi ketokohannya juga tetap akan bisa kita bangun. Itu tadi ketika dia tutup usia, kalau nggak ada regenerasinya ya habis tokohnya ini. Gitu. Nah, rebutan jadi tokohnya repot juga dengan maka tokoh tidak diciptakan begitu saja. Tidak diciptakan tokoh begitu saja. Itu muncul ketika dia melalui sebuah proses. Dan berbagai uji zaman, uji situasi. Ya, betul. Gitu. Luar biasa sekali, luar biasa. Ini inspiratif sekali untuk bisa mengedukasi dan menginspirasi masyarakat atau orang-orang yang di luar sana supaya bisa lebih memahami lagi esensi dari pelayanan. Esensi dari bagaimana hidup bermasyarakat, hidup bersama dengan warga dengan berbagai macam heterogenitasnya dan berbagai macam potensi segala macamnya. Ini luar biasa sekali. Betul. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah mau menerima kami di Lamin Ilmu Podcast ini. Ini akan menjadi sebuah tayangan yang menarik. Nanti akan kita share sedemikian rupa, kita sebarluaskan inspirasi dari Labanan Makmur oleh alumni MIPA yang ketemu dekan Fakultas Hukum. Jadi ini saya membantu Fakultas MIPA ya, nanti
urusan tagihannya bisa diatur nanti. Ya. Saya ketemunya dengan alumni MIPA malah ini ya. Nanti bisa diatur urusan administrasinya antara saya dengan Pak Idris nanti. Dekan MIPA. Begitu ya. Matur nuwun sangat sekali lagi Pak Mupid Datus Sahlan yang sudah berkenan menerima kami. Semoga ini itu tadi menjadi ikatan cinta yang antara Fakultas Hukum dengan Labanan Makmur yang berkelanjutan, saling membantu, saling mengingatkan, mutualisme antara kita dengan Pak Dekan. Saya juga terima kasih kepada Pak Dekan beserta jajaran, utamanya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, berkenan menerima perjanjian kerjasama kita. Salah satunya adalah kita paham betul, tidak semua orang bisa membaca draft hukum, draft peraturan. Maka syarat utama menjalankan pemerintahan ini adalah harus memahami tentang hal itu semua. Betul. Nah, cinta kita bersama kita bungkus di sini, Pak Dekan. Betul. Jadi terima kasih atas rangkaian kegiatan pendampingan, pemahaman tentang bagaimana undang-undang desa, bagaimana membuat peraturan desa, bagaimana mengurus desa dalam konteks hukum yang dipelopori oleh Pak Dekan beserta jajaran ini mudah-mudahan bisa menambah semangat, menambah wawasan, dan kita tidak menjadi orang yang gagal paham hukum tentunya Pak Dekan. Luar biasa, matur nuwun. Oke, para pembelajar Lamin Ilmu Podcast, semoga terinspirasi dengan Lamin Ilmu Podcast edisi spesial Keep Moving Tour 2021 di Labanan Makmur, Kabupaten Berau. Sampai bertemu kembali di Lamin Ilmu Podcast edisi Keep Moving Tour 2021. From Labanan Makmur with love. With love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.